Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Fitra Rizkullah dengan NIM E1C019227. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama dari kelompok saya, yaitu pertama ruang lingkup kajian sosiolinguistik. Jadi, ruang lingkup kajian sosiolinguistik merupakan pembicaraan tentang topik-topik kajian yang dibahas pada bidang sosiolinguistik. Berikut disarikan beberapa pendapat dari para ahli yang mengungkapkan tentang bagian-bagian dari topik pembicaraan dari sosiolinguistik di bidang sosiolinguistik. Yang pertama itu ada Halliday, yaitu pada tahun 1972 pada Kongres Linguistik yang ke-11. Apa dibilang bahwa Halliday ini membagi subbagian sosiolinguistik sebagai berikut. Yang pertama, linguistik, demografi, kemudian yang kedua diglosia, multilingualisme dan multidialektilisme. Ya. Yang ketiga, perencanaan, pengembangan, dan standarisasi bahasa. Yang keempat, fenomena pijinisasi dan kreolosasi. Dan yang kelima, dialektologi sosial dan deskripsi dari variasi non-standar. Yang keenam, sosiolinguistik dan pendidikan. Yang terakhir itu adalah etnowicara. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya Zainul Mutakin. Kepada saudara Zainul Mutakin, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainul Mutakin, NIM E1C019228. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Zain Alfitrah Rizkillah. Yang kedelapan yaitu register dan reporter. Register adalah berbagai bahasa yang digunakan untuk tujuan tertentu atau dalam situasi komunikatif tertentu. Sedangkan reporter verbal adalah semua bahasa beserta ragam-ragamnya yang dikuasai seorang penutur. Yang kesembilan, faktor sosial dalam perubahan gramatikal dan fonologi. Yang kesepuluh, bahasa, sosialisasi, dan transmisi budaya. Ke-11, pendekatan sosiolinguistik terhadap perkembangan linguistik anak-anak. Yang ke-12, teori fungsional dari sistem bahasa. Yang ke-13, realitas bahasa. Yang ke-14, teori mengenai teks. Sekian dari saya. Baik, kita ke materi selanjutnya yaitu pembagian ruang lingkup sosiolinguistik menurut Nababan. Menurut Nababan sendiri, ia membagi ruang lingkup sosiolinguistik itu menjadi 10 bagian. Di antaranya, yang pertama, ada bahasa, dialek, idiolek, dan ragam bahasa. Bahasa menurut sosiolinguistik adalah dialek-dialek yang penuturnya saling memahami dan saling mengerti maksud dari tuturannya. Lalu dialek adalah variasi bahasa yang dimiliki oleh sekelompok orang. Sedangkan idiolek adalah sistem bahasa atau variasi bahasa yang ada pada diri seseorang. Ragam bahasa ini terjadi karena adanya faktor-faktor komunikasi seperti faktor penuturnya, faktor tempat bicaranya, atau faktor tempat tujuan bicaranya. Yang kedua ada repertuar bahasa. Repertuar bahasa adalah semua bahasa yang ragam bahasanya diketahui dan digunakan oleh seseorang. Yang ketiga, ada masyarakat bahasa. Apa itu masyarakat bahasa? Masyarakat bahasa adalah sekumpulan orang yang menggunakan isyarat bahasa, yang menggunakan sistem isyarat bahasa yang sama. Lalu yang keempat, ada kedui bahasaan dan keganda bahasaan. Bagaimana maksudnya? Kedui bahasaan artinya penggunaan dua bahasa dalam pergaulan hidup seseorang. Sedangkan keganda bahasaan maksudnya penggunaan lebih dari satu bahasa di waktu dan tempat yang sama. Yang kelima, ada fungsi kemasyarakatan bahasa. Fungsi kemasyarakatan bahasa adalah bagaimana bahasa itu berfungsi di dalam masyarakat. Lalu selanjutnya yang keenam ada penggunaan bahasa. Nah, penggunaan bahasa ini meliputi tindak kebahasaan dan pemilihan bentuk serta ragam bahasanya. Yang ketujuh ada sikap bahasa. Sikap bahasa ini adalah bagaimana seseorang bersikap terhadap suatu bahasa. Yang kedelapan ada perencanaan bahasa. Perencanaan bahasa adalah bagaimana bahasa itu dibina, dikembangkan, serta dipelihara bahasa itu sendiri. Yang kesembilan ada interaksi sosiolinguistik.
Interaksi sosiolinguistik ini adalah seseorang yang memiliki kemampuan linguistik atau kemampuan komunikatifnya. Yang terakhir, yang ke-10, yaitu bahasa dan budaya. Bahasa dan budaya adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, atau dalam hal ini biasa disebut dengan relativitas bahasa. Nah, menurut hipotesis Sapir-Whorf, ia mengatakan bahwa sikap dan perilaku seseorang itu ditentukan oleh struktur kosakata bahasanya. Sekian. Para ahli sosiolinguistik membagi kajian sosiolinguistik menjadi dua, yaitu sosiolinguistik makro dan juga sosiolinguistik mikro. Sosiolinguistik makro yaitu adalah memperhatikan hubungan perilaku bahasa di lingkungan masyarakat yang bersifatnya luas, di mana masyarakat ini atau kelompok sosial tersebut masih mempertahankan bahasa ibu atau bahasa yang hampir punah tetapi masih digunakan pada kelompok masyarakat tertentu. Yang kedua, sosiolinguistik mikro adalah suatu gejala bahasa yang ada di lingkungan masyarakat yang dimana ini mencakup antara individu, tetapi di sini memperhatikan yaitu adalah dialek dan juga variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok tersebut atau kelompok yang tertentu saja. Pada umumnya, para sosiolinguis membagi kajian sosiolinguistik sebagai berikut. Pertama adalah hakikat dan sejarah sosiolinguistik, merupakan ilmu antardisiplin antara sosiologi dan juga linguistik. Kedua, hubungan sosiolinguistik dengan ilmu lain yang terdiri dari pragmatik, antropolinguistik, dan ilmu sosiologi lainnya. Ketiga adalah masyarakat tutur. Keempat, variasi bahasa. Kelima, kedewibahasaan dan multilingual diglusia. Keenam adalah kontak bahasa yang terdiri dari campur kode, alih kode, interferensi, dan juga integrasi. Ketujuh adalah fungsi dan sikap bahasa. Kedelapan adalah perubahan dan pergeseran bahasa. Kesembilan adalah hubungan sosiolinguistik dengan ilmu lain atau dengan bahasa, atau kebermanfaatan sosiolinguistik pada pembelajaran bahasa.